أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada subuh ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an dan kita masih melanjutkan pembahasan yang tersisa dari surat Al-Baqarah 177, pembahasan terakhir sampai kalimat wa binas sabil was-sa'ilin wa fir riqab. Selanjutnya kata Allah masih di ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu. Bentuk kebaikan berikutnya yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, serta menunaikan zakat, wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu, dan menepati janji apabila dia berjanji. Wa aqamas shalah, mendirikan salat adalah melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, menyesuaikan dengan pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kamu melihat diriku salat. Itulah iqamatus salat, mendirikan salat. Allah tidak menyebutkan amilas salat atau fa'alas salat, mengerjakan salat. Tapi Allah menyebutnya dengan aqamas salat atau iqamatus salat, mendirikan salat. Artinya salat memiliki ketentuan, memiliki waktu, memiliki tata cara yang khusus yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mematuhi aturan-aturan salat dengan sebaik-baiknya, itulah iqamatus salat.
mendirikan salat. Berikutnya wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Apabila seseorang yang dia mampu, hartanya telah mencapai nisab dan telah tercukupi haulnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat hartanya. Termasuk juga zakatul fitri atau zakatul fitrah, zakat fitrah yang dikeluarkan di bulan Ramadan, juga termasuk dalam ayat ini. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janji apabila dia berjanji. Menunaikan janji di sini sifatnya umum, baik janji kepada Allah, karena kita manusia telah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita masih di alam rahim, Allah mengambil janji kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kita semua menjawab bala syahidna. Benar wahai Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kami bersaksi atas hal tersebut. Ketika seorang mentaati Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka dia telah menunaikan janjinya kepada Allah. Begitu juga janji kepada manusia dalam bentuk apapun, terutama yang sifatnya adalah kesepakatan. Dia menunaikan kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini juga merupakan kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim yang sempurna Islamnya adalah ketika dia berjanji atau membuat kesepakatan, dia melakukannya, menepatinya dengan sebaik-baiknya. Justru orang yang kurang imannya adalah ketika dia berjanji dia mungkir. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiqi thalatha, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri orang munafik ada tiga: apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji dia mengingkari atau tidak menepati, dan apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Wa aqama as-salat wa ata az-zakat wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Di antara bentuk kebaikan adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, serta menepati janji apabila dia berjanji. Allah melanjutkan was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Dan juga bentuk kebaikan adalah as-sabirin, orang-orang yang bersabar, terutama dalam tiga kondisi. Fil ba'sa, ba'sa itu adalah kemelaratan atau kemiskinan. Ya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Sudah berusaha bekerja, berusaha berniaga, berusaha mencari nafkah dengan berbagai macam cara yang halal, tapi namanya takdir Allah, dia belum mendapatkan harta yang banyak. Harta yang dia dapatkan ada, tapi tidak mencukupi. Termasuk juga orang yang terlilit hutang, termasuk juga orang yang hartanya dicuri. Ini masuk dalam baksa. Orang-orang yang dalam kondisi melarat, hartanya tidak cukup, kemiskinan, pencurian, dan lain sebagainya, atau musibah yang memakan semua hartanya. Maka dia bersabar, maka Allah akan mengganti dengan lebih baik. Kata Nabi SAW, ketika seorang tertimpa musibah yang menghilangkan dunianya atau menghilangkan hartanya, kemudian dia mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Wahai Allah, berikan aku pahala dari musibahku serta berikan ganti yang lebih baik. Amin. Maka pasti Allah akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik. Waddarra, juga bersabar dalam kondisi darra. Darra itu apa? Amran. Dia diuji oleh Allah dengan penyakit. Diuji oleh Allah dengan penyakit, maka dia bersabar. Ini juga merupakan kebaikan yang besar. Jangankan penyakit yang parah. Kata Nabi SAW, hatta syaukata tusyakuha. Bahkan sakitnya itu ringan, yaitu kakinya tertusuk benda tajam. Kakinya tertusuk duri, atau tertusuk beling, atau tertusuk kaca. Lalu dia bersabar. Illa hattallahu khatayahu, maka Allah akan menggugurkan semua dosanya. Ya. Apalagi kalau sakitnya parah, sudah menahun, berobat kesana kemari dengan berbagai macam pengobatan, belum sembuh-sembuh juga, maka Allah belum mentakdirkannya, tapi dia bersabar, maka semua dosanya bergugur. Sedangkan ditusuk duri saja kakinya dia sabar, semua dosanya Allah ampuni, apalagi penyakit yang lebih besar daripada itu. Ketika Nabi Muhammad SAW sakit di akhir hidupnya, kurang lebih 2 minggu sebelum beliau wafat, salah seorang sahabat mengunjungi beliau yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud meletakkan tangannya di tubuh Nabi. Terkejut beliau karena panasnya sangat tinggi. Rasulullah SAW mengatakan, aku tertimpa demam marratain, 2 kali lipat orang biasa. Ya, orang biasa kalau demam ketika suhu tubuhnya di atas 36 atau 40, Nabi demamnya 2 kali lipat dari panas tubuh manusia, panas sekali. Maka Nabi mengatakan, semakin besar sakitnya dan dia bersabar, semakin banyak dosa yang Allah ampuni dari dirinya. Kama khattallahu awraqasy syajar, sebagaimana daun-daun yang ada di pepohonan berguguran, begitu juga orang yang bersabar menghadapi penyakitnya, dosa-dosanya akan Allah gugurkan. Dosa-dosanya akan Allah ampuni. Wahinal ba's, dan juga bersabar dalam kondisi al-ba's. Al-ba's itu adalah al-qital, dalam kondisi perang, dalam kondisi berjihad. Karena kondisi berjihad, berperang di jalan Allah adalah kondisi yang sulit, membutuhkan pengorbanan yang besar, baik berupa harta maupun nyawa. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mengorbankan harta dan nyawanya, bi anna lahumul jannah, mereka bersabar maka berhak masuk dalam surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun, mereka berperang di jalan Allah, kemungkinannya membunuh atau dia dibunuh dalam kondisi perang. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran, orang-orang yang bersabar dalam kondisi perang dijamin surga oleh Allah, bukan cuma di Al-Quran, tapi semenjak kitab Taurat dan kitab Injil Allah sudah menjanjikannya. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum bi, berbahagialah orang-orang yang berjual beli dalam Allah, itu orang-orang yang bersabar dalam kondisi perang. Orang beriman dalam kondisi berjihad, dalam kondisi perang melawan orang-orang kafir, maka dia akan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain, kata Allah. Orang-orang yang berjihad dia akan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan. Apa itu kebaikannya? Yang pertama, hidup mulia. Hidup mulia, mendapatkan kemenangan, berhasil mengalahkan orang kafir, mendapatkan harta rampasan perang, menegakkan kalimat Allah.
Ini pun adalah kebaikan. Atau kebaikan yang kedua, asy-syahadah, mati dalam kondisi syahid, mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalah, meskipun wafat di medan pertempuran, maka itu juga kebaikan. Karena asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dia langsung masuk surga tanpa dihisab. Yashfa'una sab'ina min ahlihi, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarga. Wa hatta Allahu khatayahu kullahu, dan semua dosanya pun Allah ampuni semenjak darah yang pertama kali keluar dari tubuhnya yang disebabkan karena perang. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Ciri kebaikan adalah orang-orang yang bersabar, terutama dalam kondisi hartanya kurang, atau dalam kondisi tertimpa penyakit, maupun dalam kondisi perang atau berjihad. Ulaika alladzina shadaqu, mereka semua yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yang dimulai dari man amana billahi wal yaumil akhir sampai di fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, semuanya yang Allah sebutkan dalam ayat ini shadaqu, mereka itulah orang yang jujur, artinya imannya iman yang benar, iman yang sejati, al-mu'minuna haqqan, orang beriman yang sebenar-benar iman. Kenapa demikian? Iman yang sempurna adalah iman yang terwujud dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata para ulama, al-imanu tasdiqun bil qalb. Iman itu adalah keyakinan dalam hati. Itulah yang Allah sebutkan di awal rukun iman yang enam. Beriman pada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari kiamat. Itu adalah perkara hati. Tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan hati. Termasuk sikap sabar juga merupakan amalan hati. Wa qaulun bil lisan, serta mengucapkan dengan lisan. Ibadah salat ada amalan lisan. Wa amalun bil arkan, serta mengamalkannya dengan anggota badan, berinfak, mengeluarkan zakat, menunaikan salat, menunaikan janji, semuanya tercakup dalam ayat ini. Dan ini hanya perwakilan dari sekian banyak amal saleh yang perlu dikerjakan, menunjukkan iman yang sempurna adalah iman yang terwujud dalam tiga hal tadi: tasdiqun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan, diwujudkan dengan amal anggota badan. Rasulullah SAW juga menguatkan dalam sebuah hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Qaul berarti amalan lisan, amalan mulut yang diucapkan, termasuk berzikir, membaca Al-Quran, menunaikan janji, berkata jujur. Ini amalan lisan, qaul. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Cabang terendah dari iman adalah ketika ada gangguan di jalan, seperti bebatuan atau sampah atau hal-hal yang dapat mengganggu di jalan, dia singkirkan. Itu pun juga iman. Ini amalan anggota badan, arkan, diwujudkan dengan amalan anggota tubuh. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu berarti amalan hati. Malu berbuat dosa, malu berakhlak buruk, minal iman. Itu juga merupakan iman. Ketika iman yang mencakup tiga hal tadi, ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang yang jujur, yang sempurna imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Bahkan apabila iman itu hanya sebatas pengakuan atau hanya sebatas hati, sebagian ulama mengatakan itu belum dikatakan iman. Belum dikatakan iman, tapi hanya sebatas Islam. Dalam sebuah ayat ada orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman, mereka baru masuk Islam. Kalau di Indonesia seperti suku-suku pedalaman, ya, orang Kubu, orang Sakai, Talang Mamat, anak suku dan anak dalam dan lain sebagainya. Di Arab pun juga ada orang Arab Badui. Mereka tinggal di gurun-gurun pasir. Mereka didakwahi oleh Nabi, akhirnya mereka masuk Islam. Tapi mereka menyangka Islam mereka sudah sempurna, iman mereka sudah tinggi, padahal mereka belum beribadah. Apa kata mereka? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan, wahai Rasul, kami sudah beriman. Padahal mereka belum masuk Islam, mereka belum salat, mereka belum berpuasa, mereka belum menunaikan perkara-perkara iman. Apa kata Rasul atas perintah Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belumlah beriman, kalian hanya baru berislam. Kalian belum beriman, iman kalian hanya sebatas hati atau sebatas lisan. Selagi belum beramal saleh, aslamna. Kalian hanya baru berislam. Walam tu'minu, kalian belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Iman gak cukup dengan lisan saja, gak cukup dengan hati saja, tapi harus diwujudkan dengan amal saleh, dengan berbagai macam bentuknya. Makanya Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Karena amal saleh adalah bagian dari keimanan. Seorang yang hanya mengakui dengan hatinya tapi tidak beramal, aslamna. Dia hanya sebatas Islam, belum amanna. Belumlah dia disebut orang yang beriman. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini kajian kita pada subuh ini, dan kita telah menyempurnakan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 177. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman harus diwujudkan dengan amal saleh. Itulah iman yang sempurna dan itulah ketakwaan yang sebenarnya. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Bapak ingin menanyakan masalah perintah sholat. Di surah Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi Bapak dua pertanyaan ini. Kita akan perintah salat fajar. Itu sunatnya ada sunat fajar kan. Tetapi dibuat di salat subuh kok perintahnya salat subuh. Macam mana perintahnya? Yang kedua, wa kana Qur'anul fajar kana masuda. Apakah salat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat? Apakah salat yang lain ini tidak dipersaksikan? Baik. Allah berfirman dalam surat Bani Israil atau surat Al-Isra ayat 78, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat semenjak matahari tergelincir, yaitu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, dan Quran fajar. Ini adalah istilah bagi salat subuh, disebut dengan Quran fajar. Kenapa disebut dengan Quran fajar? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Rasul memanjangkan bacaan salatnya ketika salat subuh, seolah-olah Nabi membaca semua Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW ketika menjadi imam salat subuh, beliau membaca ayatnya panjang. Beliau membaca ayatnya panjang, ya. Bahkan Nabi pernah membaca beberapa halaman. Bahkan dalam sebagian riwayat kata para ulama, pernah Nabi di salat subuh di satu rakaat membaca 1/4 juz. Ya, 1/4 juz itu adalah
3 halaman atau 4 halaman atau 5 halaman dalam satu rakaat. Makanya Al-Quran disebut dengan Quranul Fajr, Quran Fajar, karena Nabi memanjangkan bacaan sholatnya paling panjang di sholat subuh. Kalau zuhur Nabi nggak panjang-panjang, zuhur, asar, maghrib, isya Nabi cenderung nggak panjang. Tapi kalau subuh Nabi cenderung memanjangkannya. Yang kedua, sebenarnya dalam Islam fajar, istilah sholat subuh lebih dikenal dengan istilah sholat fajar. Terus bagaimana sholat sunnah yang 2 rakaat sebelumnya, sholat sunnah fajar? Ya, tapi di negara-negara terutama di Asia Tenggara lebih dikenal dengan istilah sholat subuh. Sebenarnya yang lebih masyhur dalam kitab-kitab fikih, sholat subuh kita ini adalah sholat fajar. Sholat fajar karena berhubungan dengan terbitnya fajar. Ya, dan sholat sunnah sebelumnya adalah sholat sunnah fajar. Kalau di negara kita sholat subuh, sholat sunnah disebut dengan sholat fajar. Padahal yang lebih tepat, ini bukan untuk mengubah istilah, tak apa-apa. Istilah yang ada tak apa-apa. Tapi kalau dalam kitab fikih, sholat fajar itu sholat subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelumnya sholat sunnah fajar. Ini istilah yang lebih banyak dipakai oleh para ulama, terutama dalam pembahasan fikih di kitab-kitab. Tapi istilah kita boleh dipakai, boleh-boleh saja. Sholat subuh untuk 2 yang wajib, yang fardu, yang 2 rakaat sebelumnya yang sunnah qabliyah subuh disebut dengan sholat fajar juga boleh. Tak apa-apa kita melanjutkannya. Yang kedua, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Apakah sholat yang lain tidak disaksikan oleh malaikat? Maka jawabannya disaksikan juga. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena alasan yang pertama, jumlah malaikatnya lebih banyak. Ya, jumlah malaikatnya lebih banyak. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, para malaikat itu bergantian shift. Malaikat malam berganti dengan malaikat siang di sholat subuh. Dan nanti juga di asar, malaikat siang akan diganti dengan malaikat malam. Jadi ada pergantian kerja malaikat. Kalau di sholat subuh, malaikat malam berganti dengan malaikat siang berganti dengan malaikat malam di sholat asar. Dan jumlah malaikatnya banyak sekali di waktu subuh dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Jadi bukan berarti sholat yang lain nggak ada malaikat, tetap ada malaikat yang hadir. Ya, apalagi sholat Jumat banyak juga, tapi yang lebih banyak di sholat subuh. Ya, karena malaikat itu sangat senang dengan sholat subuh itu. Waktu subuh adalah waktu yang berkah. Burika li ummati fi bukurihin. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, seberkah-berkah waktu bagi umatku adalah di waktu fajar terbit. Ketika waktu fajar terbit, waktu subuh itu adalah waktu yang diberkahi dan malaikat pun banyak datang di waktu tersebut. Makanya merugilah orang-orang yang nggak sholat subuh, maka dia nggak mendapatkan keberkahan di waktu fajar. Dia nggak mendapatkan doa dari para malaikat. Adapun orang-orang yang hadir sholat subuh, terutama sholat subuhnya berjamaah, maka pasti dia mendapatkan keberkahan dari Allah. Para malaikat pun mendoakan keberkahan untuknya. Malaikat banyak di waktu subuh, di sholat yang lain malaikat juga hadir, juga menyaksikan, tapi tidak sebanyak sholat subuh. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Dalam salat ini kenapa Allah itu sangat keras, misalnya mengatakan fa'ilul mushol, celaka salat. Yang jadi pertanyaan, apa tanda-tandanya atau apa faktor-faktornya sehingga orang salat itu celaka begitu. Yang keduanya, dalam wafatnya Nabi SAW itu kan panasnya kan 2 kali dari manusia biasa kan. Salah satunya mungkin pembakar dosa. Di sisi yang lain, Rasulullah itu kan bersifat maksum ya. Maksum ya. Jadi kira bagaimana tuh korelasinya? Baik. Terkait sholat,
Kenapa salat itu ancamannya sangat keras? Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Karena sesuai dengan ayat tadi, aqamas shalah, mendirikan salat. Salat itu enggak sembarangan caranya. Salat itu ada aturan-aturannya. Karena ada orang-orang yang salat sembarangan, tidak sesuai aturan, itu pun juga terancam dengan neraka. Karena salat itu merupakan tiang agama, sesuai dengan perkataan para ulama, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan siapa yang meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agamanya. Dan salat merupakan ibadah yang spesial, satu-satunya ibadah yang dijemput. Kalau ibadah yang lain Allah hanya menurunkannya, tapi salat harus dijemput dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan juga salat adalah terkumpulnya ibadah-ibadah seluruhnya, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Makanya harus sesuai dengan contohnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajul la yusalli sittina sanah wa ma kutiba lahu min salati. Ada orang-orang yang 60 tahun salat tapi Allah tidak terima salatnya. Salatlah, dia ruku, dia sujud, dia melaksanakan salat. Bukan orang yang tidak salat, tapi dia salat, tapi Allah tidak terima salatnya. Kenapa? Karena salatnya sembarangan, tidak sesuai aturan Rasul. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Kenapa 60 tahun dia salat Allah tidak terima? Karena rukuknya sempurna, tapi sujudnya tidak benar. Ya, sujud itu harus menempelkan anggota sujud seperti kening, hidung, telapak tangan, dua lutut dan dua kaki. Ada orang sujud, ya, nggak nempel hidungnya. Ya, 60 tahun dia salat seperti itu Allah nggak terima, karena dalam sujud pun ada aturannya. Au yutimmu sujud wala yutimmu ruku', atau sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Ruku' itu harus tumakninah. Banyak orang salat tergesa-gesa, belum sempurna rukuknya dia sudah sami'allahu liman hamidah. Jadi salat itu harus dipelajari caranya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan berbuat, terutama dalam ibadah salat. Makanya para ulama banyak sekali mengarang kitab seputar salat agar umat membacanya. Karena banyak orang-orang atau umat Islam yang salatnya sembarangan, tidak benar dalam caranya, tidak benar dalam niatnya, atau tidak benar dalam waktunya. Ya, maka kita harus terus belajar, terutama dalam masalah salat. Sudahkah salat kita sesuai dengan petunjuk dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah menyebutkan iqamatus shalah, mendirikan salat. Artinya bukan mengerjakan saja, tapi melaksanakannya dengan sesuai aturannya. Yang kedua, terkait Nabi diuji dengan sakit, dan sakit itu menghapuskan dosa, tapi Nabi kan maksum. Nabi tidak ada dosa sama sekali. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, apabila seseorang tidak lagi punya dosa, maka musibah itu adalah sebagai tambahan pahala dan peninggi derajatnya. Nabi kan tidak ada dosa, berarti sakit tersebut untuk semakin meningkatkan derajat tingkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Nabi semakin mulia, semakin agung di hadapan seluruh manusia nanti di hari kiamat. Karena mustahil Nabi punya dosa, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mustahil punya dosa. Jangankan berbuat dosa, keinginan berbuat dosa pun Nabi tidak ada. Kenapa? Karena Nabi hati beliau sudah dibersihkan. Hati beliau itu suci, disucikan lagi sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika Nabi berusia 4 tahun, jantung Nabi dibelah oleh malaikat Jibril, dibersihkan hati Nabi dengan air Zam-Zam. Yang kedua ketika Nabi Isra Mi'raj, dibersihkan lagi hati Nabi atau jantung Nabi untuk kedua kalinya. Mustahil Nabi berbuat dosa.
Mustahil sekali Nabi melakukan kesalahan sekecil apapun. Kok ditimpa sakit? Maka sakit itu bukan penghapus dosa lagi. Untuk semakin memuliakan, meninggikan derajat Rasulullah SAW, maqaman mahmuda, keutamaan atau kedudukan yang sangat terpuji. Bahkan di surga ada sebuah tempat yang hanya ditempati oleh Rasul yang disebut dengan wasilah. Makanya kalau kita membaca doa azan, ati Muhammadil wasilata wal fadilah. Wahai Allah, berikanlah kepada Muhammad wasilah. Wasilah itu tempat di surga khusus Nabi. Enggak ada satupun yang boleh masuk kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan surga yang paling tinggi, Firdaus yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi Firdaus, Firdaus yang paling tinggi wasilah. Itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian, musibah yang menimpa Nabi bukan untuk menghapuskan dosa, tapi semakin menambah darajat, menambah maqam kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala, melebihi seluruh makhluk, melebihi seluruh manusia. Adapun untuk kita jelas sebagai penghapus dosa, itu pun kalau bersabar. Kalau tidak bersabar tidak menjadi penghapus dosa, justru menjadi tambahan dosa. Tapi kalau dia bersabar dengan sakitnya, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, Allah a'lam bishawab. Jangan. Boleh. Ini tadi diri kan ada tidak cukup katanya gitu. Di surat Al-Kahfi ayat 3 misalnya, Allah mencukupkan untukmu kalau kamu bertakwa kan gitu. Mau yang tadi. Kalau kita balik Ustaz, berarti orang yang tidak cukup itu tidak bertakwa. Itu yang pertama Ustaz. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan Ustaz, kalau ada orang jamaah, ada lagi dikasar. Dulu orang dikasar itu karena dikejar-kejar musuh, karena apa dikejar supaya capek. Ini kan musuh dah, kemudian jamaah dia sholat masjid adu. Anda dianjurkan dari perkembangan zaman gimana? Aku masih ya, kan banyak ajaran tuh kalau perkembangan zaman nggak ada lagi gitu. Oh itu. Dia sholat masjid adu. Dan ini naik ke pribadi, dia tidak usah dikejar, tapi katanya kalau itu fasilitas dari Allah nggak perlu diambil dari gitu. Iya. Dan ketika kita tentang janji, orang janji sudah, insya Allah. Karena kalau dia tidak jadi, insya Allah itu tuh Rasul sudah berpesan. Padahal dia lah tahu tidak ada nanti, tapi jangan insya Allah. Baik, yang pertama Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Apa maksud mencukupkan di sini? Mencukupkan di sini adalah al-qanaah. Sikap qanaah, sikap menerima apapun takdirnya dari Allah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Laisal ghina bi kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafsi." Kekayaan yang sebenarnya bukanlah dengan banyaknya hartamu, tapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan hati, yaitu apapun yang Allah takdirkan dia terima. Apapun yang Allah berikan dia syukuri, banyak atau sedikitnya. Kalau orang yang tidak punya qanaah, tidak punya sikap merasa cukup, berapapun yang dia dapatkan nggak pernah puas. Ya, dia akan tamak, dia akan senantiasa merasa kurang. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya anak-anak Adam diberikan satu lembah emas, dia akan cukup. Maka dia akan minta lembah kedua yang berisi dengan emas. Diberi lembah kedua nggak cukup juga, minta lembah ketiga. Nggak cukup dalam 3, keempat, kelima, keenam. Ini hukum asalnya sifat manusia, nggak pernah merasa puas, kecuali orang yang beriman kepada Allah, yang Allah anugerahkan kepadanya kekayaan hati, yaitu qanaah. Kalau orang yang qanaah meskipun sedikit, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Orang yang nggak punya qanaah, maka dia akan terus merasa tidak puas, tidak bersyukur, hawa nafsunya semakin besar untuk mengejar dunia.
Jadi kecukupan di sini lebih kepada qanaah, sifat merasa cukup, bersyukur dengan apa saja yang Allah berikan, bukan penekanannya kepada nominal atau kuantitas harta. Karena nggak semua orang yang banyak harta dia bersyukur. Sebaliknya, qanaah itulah ghinan nafs, kekayaan hati. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam surah An-Nahl Allah berfirman, laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal saleh, kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Ulama tafsir sepakat kehidupan bahagia adalah qanaah, hati yang bersyukur, hati yang merasa cukup. Jadi bukan rumah yang mewah, kendaraan yang banyak, atau tabungan yang melimpah, tapi diberikan hati yang qanaah, merasa cukup. Itulah kecukupan yang sebenarnya. Nabi juga berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wahai Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, keselamatan, wal-ghina, dan kekayaan. Ternyata kekayaan di sini bukan kekayaan harta, tapi ghinan nafs, kekayaan hati yang sifatnya qanaah. Yang kedua apa tadi, Pak? Jamak qasar boleh. Memang pada awalnya untuk kondisi perang. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu dalam kondisi safar dan kamu takut kejaran musuh, benar kata Bapak. Awalnya ini untuk kejaran musuh dalam kondisi perang, dalam kondisi berjihad, maka tidak mengapa bagimu untuk qasar. Memang bunyi ayatnya seperti itu. Namun dalam prakteknya Nabi mengqasar salat tidak hanya dalam kondisi perang, tapi juga untuk berpergian yang lainnya, untuk berdakwah, untuk berjual beli, untuk berniaga. Ternyata dalam prakteknya Nabi pun juga mengqasar salatnya, bukan hanya dalam kondisi jihad atau dalam kondisi perang. Begitu juga dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka juga menjamak dan mengqasar salatnya ketika mereka safar. Dan safar itu terkait jarak, bukan terkait fasilitas. Karena fasilitas atau teknologi mungkin berbeda di setiap zaman. Orang dulu berjalan kaki, atau dengan keledai, atau dengan kuda, atau dengan unta. Kalau sekarang dengan motor, dengan mobil, dengan pesawat, bahkan dia punya kendaraan pribadi. Itu tidak menjadi masalah dan tidak menghilangkan keringanan dari Allah. Dan ini wujud firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan dalam agama ini. Inna dina yusrun. Nabi juga mengatakan, sungguh agama ini mudah, simple, sederhana. Kalau ada kemudahan, kenapa menyulitkan diri? Ya, jadi tidak masalah. Meskipun zaman sekarang dia punya kendaraan pribadi, kendaraannya cepat, apalagi di Sumbar ini masjid banyak di setiap jalan, tidak masalah bagi dia untuk mengambil keringanan. Dan bahkan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjamak, mengqasar salat bukan hanya untuk berperang, tapi juga untuk setiap perjalanan yang jauh, dengan apapun kendaraannya, mau kendaraan orang atau kendaraan pribadi. Yang ketiga apa? Janji insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan aku pasti akan melakukannya esok hari, kecuali insyaallah, kecuali atas izin Allah. Maksudnya apa? Insyaallah digunakan untuk janji yang kemungkinan besar kita menunaikannya. Zaman sekarang dibalik. Insyaallah untuk berkilah, insyaallah untuk kalau nggak hadir, kamu datang ya, atau kamu janji ya ini itu insyaallah. Insyaallah konteksnya digunakan untuk menghindari, nggak boleh, berdosa. Insyaallah untuk janji yang kemungkinan besar
kita bisa menunaikannya. Atau kemungkinan besar kita bisa melakukannya. Lakukan insya Allah. Seandainya ada halangan, kita tidak berdosa. Tapi insya Allah digunakan untuk menghindar, untuk tidak hadir, ini nggak boleh. Kalau memang kemungkinannya nggak bisa menunaikan, jangan ucapkan insya Allah. Bilang aja, kemungkinan besar saya nggak bisa hadir. Misalkan ada undangan, ya, kamu datang ya, undangan saya, insya Allah. Tapi dia nggak hadir, nggak boleh. Bilang aja, kemungkinan besar nggak hadir, karena ada pekerjaan atau ada hal yang lain. Bilang terus terang. Kalau kita tidak bisa menunaikan janji atau menghadiri sebuah acara, bilang apa adanya. Insya Allah digunakan untuk kalau kita betul-betul ingin hadir atau kemungkinan besar kita bisa untuk melakukannya. Apabila insya Allah untuk menghindar ini tidak tepat dan bahkan bisa berdosa. Ya. Nanti konotasi negatif. Orang yang suka nyebut insya Allah ini membohong nih. Membohong nih. Ya enggak. Setiap dia bilang insya Allah nggak pernah dia lakukan. Setiap dia bilang insya Allah dia nggak pernah hadir. Jadi buruk konteks insya Allahnya. Padahal insya Allah untuk sesuatu yang bisa kita kerjakan, bukan untuk sesuatu yang tidak bisa kita mengerjakannya. Ya, Allah Alhamdulillah. Pas. Ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.